fa aina ma qallabta tarfaka fitil kasirah wajadta bughyataka. Maka aina ma qallabta tarfaka, jadi kemanapun kalian membalikkan pandangan atau menunjukkan pandangan gitu. Nah, kan sirah kita ini, misalnya sirah kita melihat-lihat semua pandangan, kan dia tujuan kemana saja gitu. Dari sirah Nabi itu mau di bagian atas, di bagian bawah, pinggir, kanan, kiri gitu ya. Kemanapun kalian palingkan wajah atau penglihatanmu, wajadta bughyataka, maka engkau akan menemukan satu bughyah, rogbah. Bughyah itu rogbah, satu keinginan yang kuat. Jadi kemanapun, kalau kita sirah sebagai teks tertulis, misalnya kita membaca sirah Nabi, dan mau dari awal, dari tengah, atau dari manapun, kita pasti akan menemukan keingintahuan kita, bughyah, rogbah kita. Kita tidak akan pernah bosan untuk misalnya membaca sirahnya Nabi, perjalanan hidupnya Nabi gitu. Wa waqata ala matlubika sulukan wa akhlaqan. Waqata ala matlubika artinya bahwa kita akan menemukan apa yang kita cari gitu. Wa waqata ala matlubika, yang kita cari akan kita temukan di sirah Nabi. Sulukan wa akhlaqan, ya, secara akhlaknya. Dari aspek suluk dengan akhlak itu sebetulnya sama ya. Suluk dan akhlak Nabi semua ada, sudah dicontohkan, sudah digambarkan oleh Nabi, sudah dilakukan, kita tinggal mengikutinya saja. Juga ibadatan wa amalan, ya, praktek ibadah, perbuatan-perbuatan yang lainnya ada semua di sirah. Jadi kita pasti akan menemukan yang kita cari. Bahkan bukan hanya terbatas pada masalah ibadah ya. Siasatan dari dalam hal politik. Ya, Nabi sendiri kita tahu membangun negara di Madinah. Ya, bukan sekedar kota, Madinah itu negara. Pada saat itu masih city state, ya, negara kota. Seperti di Yunani kan, Yunani itu dulu Athena, Sparta itu istilahnya city state, negara kota. Kenapa disebut city state? Karena memang masih kecil, ruang lingkupnya, penduduknya masih sedikit, sehingga dibilangnya city. Tapi dia sudah state, udah negara. Kenapa? Karena dari segi struktur kenegaraan sudah memenuhi. Ada presidennya, kalau sekarang ya, ada menteri-menterinya, ada lembaga yang lain, jadi memenuhi. Nah, Madinah itu sudah seperti itu. Ya, jadi Nabi itu bukan hanya sekedar Nabi, tapi juga menjadi pemimpin, menjadi kalau bahasa sekarangnya ya presiden di Madinah itu. Makanya kemudian membentuk undang-undang atau membuat undang-undang ya yang sangat terkenal ya. Dan itu dijadikan rujukan kan, piagam Madinah, ya, Mitsaq Madinah. Jadi dari sisi itu sudah jelas dia memenuhi unsur sebuah negara. Jadi ada konstitusinya, ya, ada menteri-menterinya. Ya. Mekah lebih dulu sudah negara. Madinah masih Yasrib, Mekah sudah negara, sudah city state. Ya. Sudah ada menteri-menteri, dan keluarga Nabi itu selalu mendapatkan posisi menteri yang berkaitan dengan pemeliharaan Ka'bah. Itu keluarga-keluarga Nabi itu mungkin kalau sekarang ya, kalau di Arab mungkin kayak menteri wakaf dan haji misalnya kayak gitu. Jadi aspek siasah pun kita akan menemukan di sirah Nabi. Waqtisadan, juga ekonomi, apalagi ekonomi Nabi sejak kecil sudah sering berdagang, sejak muda ya, ikut Khadijah yang kemudian menjadi istrinya. Dakwah wa tablighan, dakwah dan menyampaikan ya, fil baiti wasyari, baik di rumah maupun di jalan. Fisilmi wal harbi, juga tentang perdamaian, tentang peperangan, ada semua di sirah Nabi ya. Tentang peperangan ya, kita mesti tahu juga bahwa zaman Nabi semua peperangan yang diikuti Nabi itu istilahnya kan gozwah ya. Ada dua istilah ya, ada gozwah, ada sariyah. Kalau gozwah itu adalah peperangan yang diikuti oleh Nabi.
Artinya Nabi sendiri ikut perang Badar, perang Uhud, Khandaq, sampai Tabuk kalau nggak salah ya. Kemudian Sariyah itu perang-perang yang Nabi tidak ikut di dalamnya. Itu semua diajarkan di situ, termasuk etika berperang. Ya. Etika misalnya bagaimana menghormati yang tidak berperang, anak-anak, ya, orang tua, ibu-ibu, itu semuanya ada. Jadi kalau misalnya Kekaisaran Cina membuat Sun Tzu itu ya apa ya, di belahan peradaban yang lain membuat buku etika perang, ya maka dalam Al-Quran atau dalam sirahnya Nabi udah dijelaskan. Juga fil alaqah ma'al khaliq, hubungan dengan Allah, ya muamalah ma Allah, wa mal makhluk, dan juga dengan sesama, muamalah ma'an nas. Ya. Fa sholawatu rabbi wa salamu alaihi. Ya. Nah, ini paragraf pertama ya. Oke, kita lanjutkan. Wa idza kana an-nasu qadiman wa hadithan ya'tazuna bi qudwatihim ma'a ma fihim minan nuqas al-kabir illa annahum a'jabu bihim fi majalin minal majallat, ya, falana an na'tazza wa nufakhira wa na'li sawtana bidzalik bi an kana qudwatuna wa lan yazala huwa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Wa idza kana an-nasu qadiman wa hadithan, jadi kalau manusia baik dulu maupun sekarang di zaman modern ya, ya'tazuna, mereka merasa berbangga itu, ya'tazuna, mereka berbangga biqudwatihim, dengan contoh-contoh mereka, dengan teladan-teladan mereka. Ini bukan dengan Muhammad ya, dengan teladan-teladan mereka sendiri gitu ya. Ma'a fi minan nuqas al-kabir, ya, padahal mereka memiliki kekurangan-kekurangan yang besar. Ila annahum a'jabu bihim, tapi mereka ya terpesona gitu, ta'ajub dengan mereka, fi majal minal majalat, dalam berbagai bidang ya. Nah, jadi ya kalau mereka berbangga-bangga ya dengan contoh-contoh mereka yang punya, mungkin pimpinan mereka atau siapapun ya, idola-idola mereka, falana, kita nih yang orang Islam, an na'tazza wa nufakhira wa na'li sawtana bidzalik bi annakan kulatuna walan yazal Muhammad, maka kita ya lana di sini kita sebagai orang Islam hendaknya kita berbangga-bangga, na'taz wa nufakhir, dan na'li sautaka, meninggikan suara kita bahwa qudwatuna adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang harus kita banggakan, kita suarakan setinggi-tingginya gitu. Yang lain, masyarakat yang lain mungkin akan membanggakan tokoh-tokoh mereka yang sebetulnya kekurangannya di sana sini banyak. An-nuqas al-kabir, banyak kekurangan. Nah, kita selamanya akan berbangga-bangga ya, dengan qudwah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.